Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dapur Mirahela. Hari ini hujannya gede sekali ya teman-teman. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi asbab barokah bagi para petani ya. Karena petani di sini hanya mengandalkan air dari hujan. Kalau tidak hujan ya sawahnya nganggur, nggak bisa ditanami padi. Dan di sini mayoritas semuanya menanam padi, nggak ada yang lain, cuma padi. Ada sih yang menanam seperti kangkung atau jagung atau timun, kacang panjang, kacang hijau, itu ada ya. Tapi itu kalau lagi ada sisa air. Kalau nggak ada sisa air ya nggak bisa. Paling hanya sawah-sawah yang dekat dengan airnya. Oh iya teman-teman, aku punya cerita dan ini akan saya ceritakan pada teman-teman semua. Dan saya rasa ini harus saya ceritakan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Jadi begini teman-teman, setahun yang lalu suami saya pernah dihubungi oleh seseorang lewat WhatsApp ya. Bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali. Awalnya suami saya itu cuek aja ya, tapi karena sering kali dia WA ke sini, jadi akhirnya suami saya mikir-mikir dan akhirnya dijawablah oleh suami saya. Apalagi foto profilnya di WhatsApp memakai baju kaki ya, seperti orang pegawai. Jadi saya rasa itu orang baik-baik, bukan orang jahat gitu. Dia mengenalkan diri, kemudian dia menanyakan, katanya, apakah Anda pengurus masjid yang namanya ini? Nah, kebetulan di sini ada donasi yang akan dibagikan untuk pembangunan seperti masjid, madrasah atau yayasan-yayasan yang lain. Terus dijawab oleh suami saya, ya benar saya pengurus masjid ini. Kemudian suami saya pun dimintai foto masjid dan nomor rekeningnya. Akhirnya suami saya memoto masjid ya, dari samping, dari depan, dari belakang, dari dalam, semuanya dipoto kemudian dikirim. Jadi semua percakapan hanya melalui WA ya, tidak pernah ketemu sama sekali. Dan yang bikin suami saya percaya, karena katanya dia bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia. 3 hari kemudian, Sabtu malam pada Isya, pas itu hari lagi hujan ya, dia mengirimkan bukti transfer sebesar 45 juta rupiah, katanya dari Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes ini panjang sekali. Dia juga berpesan agar suami saya harus amanah atau menggunakan uang itu sebagaimana mestinya. Ya pastinya digunakan sebagaimana mestinya ya, itu kan bukan hak suami saya. Akhirnya percakapan pun ditutup, tetapi 5 menit kemudian dia menghubungi lagi, katanya ada kesalahan. Ternyata 45 juta itu tidak melulu buat masjid ya, tapi ada sebagian buat yayasan yatim piatu, yaitu ada 15 juta buat yayasan yatim piatu dan untuk masjid hanya 30 juta rupiah gitu. Dan suami saya suruh memberikannya kepada yayasan itu. Kenapa harus dititipkan? Karena katanya yayasan itu belum mempunyai rekening pribadi milik yayasan. Suami saya pun diberi nomor rekening dan nomor WA pribadi milik pengasuh yayasan tersebut. Suami saya pun mengiyakan dan akan memberikan sebagian bantuan tersebut, yaitu 15 juta untuk yayasan. Dan percakapan pun ditutup kembali. Namun selang 5 menit kemudian dia menghubungi lagi ke suami saya, menyuruh suami saya langsung menghubungi pengasuh yayasan tersebut dan mengirimkan uang 15 juta itu sekarang juga. Nah, suami saya kan bingung karena keadaan sudah malam, hujan, uang juga belum diambil kan, gimana mau mengirimkannya. 10 menit kemudian dia menghubungi suami saya lagi, dia bertanya, katanya, Pak sudah ditransfer uang yang 15 juta untuk yayasan tersebut. Terus suami saya jawab, ya belum Pak, nanti besok aja kan hari ini hujan gitu. Terus kata dia, harus sekarang Pak, soalnya ini amanat, yang memberi donasi sudah meminta transferan yang 15 juta itu. Suami saya jawab, iya Pak, pasti saya kasihkan kalau uang itu sudah diambil. Dia bilang,
Ya transfernya pakai uang pribadi Bapak dulu, saya tunggu secepatnya ya. Karena beliau yang memberikan donasi meminta bukti transferan yang 15 juta itu untuk secepatnya sekarang juga gitu. Saya tunggu bukti transferannya ya secepatnya gitu. Kemudian dia menutup percakapannya. Tapi selang 1 jam kemudian dia nanya lagi, bagaimana Pak, sudah ditransfer apa belum yang 15 juta itu gitu. Sampai saya yang mendengarkan percakapan itu saya merasakan bosan sekali, merasa ada yang nggak beres. Akhirnya saya bilang, ya udahlah Pak, nggak usah diurus orang itu, sepertinya orang nggak jelas, sudah diemin aja gitu. Sampai orang itu bolak-balik menanyakan terus, bagaimana Pak, sudah ditransfer apa belum, sampai beberapa kali. Tapi suami saya diem aja, nggak membalasnya, membiarkan SMS itu berlalu. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian suami saya mengecek ke bank langsung ya, apakah ada kiriman atau tidak. Ternyata zong teman-teman. Untung saja suami saya belum mentransfer uang 15 juta tersebut. Alhamdulillah akhirnya kami selamat dari penipuan tersebut. Tapi satu teman-teman, itu nomor HP suami saya sudah masuk ke grup Masjidpedia, yaitu grup WhatsApp kumpulan para pengurus yayasan ataupun masjid ataupun yang lainnya. Dan anehnya ya, suami saya mau keluar dari grup itu nggak bisa. Akhirnya suami saya memblokir grup tersebut. Nah itulah teman-teman cerita saya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Pokoknya hati-hati saja, zaman sekarang itu penipuan di mana-mana. Maaf, bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk mencurigai orang ya, tapi lebih ke jaga diri gitu maksud saya. Ini keadaannya hujan ya teman-teman, hujan dingin, saya mau cari anget-anget dulu. Buat semua teman yang dari tadi sudah setia mendengarkan obrolan saya sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan yang baru menemukan channel saya juga, saya mengucapkan banyak terima kasih. Pokoknya sukses buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.